Memang kalau masalah ramalan, Ya. di dunia penerbangan ada namanya forecast. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Tapi itu berdasarkan data satelit, informasi, gitu ya. teknologi. Ya kan? Nah kalau ramalan kayak peramal, dasarnya apa? Ya. Nah ini yang mungkin harus kita pertanyakan. Kalau udah dasarnya mungkin ini bisikan dari ini, bisikan itu atau dari mistis, langit lah apa segala macam. Kita bagaimana mengukurnya? Kan tidak, ya mohon maaf kalau saya pribadi dan tentunya mungkin rata-rata juga teman-teman pilot ya. Kalau mau ngomong istilahnya mohon maaf ya agak mungkin agak keras, modal apa ya gampang. Ya saya jenengan bisa aja ramalnya sesok arep ngene sok ben ngene tahun mau terjadi ya. Lu kan ramalku bener. Kalau nggak terjadi ya alhamdulillah mungkin ono. DNA Soul, always connected with you. Masih bersama DNA Soul, always connected with you. Kali ini kita bersama Kapten Miftahul Ahsan. Beliau adalah mantan pilot Garuda Airways dan Qatar Airways. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan fenomena yang saat ini ramai dibicarakan ya, tentang terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, dan kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Semoga diberi ketebahan. Oke, Kapten, ini menanggapi para peramal yang ngomong terkait jatuhnya pesawat itu, menurut Anda seperti apa sebagai seorang pilot yang berpengalaman? Gini apa namanya ya, dunia ramalan apa supranatural lah mungkin itu memang bukan dunia saya, dan saya juga nggak pernah tertarik tapi tentunya memang sudah sedikit banyak karena era teknologi informasi sekarang semuanya akhirnya kan kita juga mau nggak mau juga harus ngikutin juga selintingan obrolan seperti ini gimana sih. Nah kita di dunia penerbangan dan pilot itu lebih banyak dan dominasi adalah rasional. Memang kalau masalah ramalan, di dunia penerbangan ada namanya forecast. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Tapi itu berdasarkan data satelit, informasi, teknologi. Ya kan? Nah kalau ramalan kayak peramal, dasarnya apa? Nah ini yang mungkin harus kita pertanyakan. Kalau udah dasarnya mungkin ini bisikan dari ini, bisikan itu atau dari mistis, langit lah apa segala macam. Kita bagaimana mengukurnya? Kan tidak, ya mohon maaf kalau saya pribadi dan tentunya mungkin rata-rata juga teman-teman pilot ya. Kalau mau ngomong istilahnya mohon maaf ya agak mungkin agak keras, modal apa ya gampang. Ya saya jenengan bisa aja ramalnya sesok arep ngene sok ben ngene tahun mau terjadi ya. Lu kan ramalku bener. Kalau nggak terjadi ya alhamdulillah mungkin ono alasan. Artinya kalau terjadi itu kebetulan saja gitu. Jadi ya entahlah itu saya memang bukan dunia saya dan cara berpikir saya tidak seperti artinya di dunia penerbangan tidak ada ramalan itu ya. Ya maksudnya ramalan yang sifatnya mistis dan tanpa dasar itu. Kalau ramalnya kayak forecast kayak apa kita ada. Oke. Kemudian selanjutnya ini seberapa bahaya ya pesawat tua itu diterbangkan, itu menurut Kapten sendiri gimana? Gini, saya melihat di sini terjadi kekurang lengkapan informasi dan persepsi terhadap istilah pesawat tua. Oh gitu ya. Karena gini, dalam dunia penerbangan sebenarnya tidak ada definisi old aircraft atau pesawat tua, definisinya seperti apa? Nggak ada. Ada nggak? Ada yang bisa bilang, oke, kalau usia dari sekian tahun itu kategorinya pesawat muda, terus pesawat sedang, ada nggak? Pesawat remaja, pesawat dewasa, pesawat tua, ada nggak? Nggak ada. Itu kan sekedar persepsi. Sedangkan yang ada, yang tolak ukurnya jelas adalah apakah pesawat itu layak terbang atau tidak layak terbang. Itu batasannya jelas. Indikatornya itu. Artinya jadi kalau meskipun ada kok sekarang pesawat yang masih zamannya Perang Dunia I lah, namanya Tiger Moth. Itu
masih terbang. Masih dipakai. Masih ketika masih layak ya masih bisa. Masih layak terbang, masih artinya sesuai persyaratan untuk dia layak terbang, dinyatakan layak terbang, dia bisa terbang. Meskipun umurnya pesawat Itu dari tadi. penciptaannya itu sudah Perang Dunia I itu 1930-an. Iya. Terus Perang Dunia II kayak zaman masih ada yang masih terbang. layak tetap bisa Terus dipakai. kayak pesawat Dakota yang dulu zamannya mungkin dalam buku-buku sejarah Iya, kita yang pesawat jatuh-jatuh itu ditembak itu ya. iya, yang pesawat Abdurrahman Saleh, pesawat pertama Abdurrahman Saleh itu. Indonesia yang Iya. punya Seulawah itu ada yang masih terbang. Sampai sekarang masih ada berarti Ada. ya. Oh, berarti Jadi istilahnya gitu tadi bahwa Iya. memang lah kalau istilahnya tua itu memang kalau di istilahnya disamakan dengan usia manusia memang seolah dari lahir ke usia yang udah lama seolah itu tua. Tapi sebenarnya itu adalah kesalahan persepsi. Salah persepsi. Yang ada layak terbang dan tidak. Nah, itu jelas tolok ukurnya. Kemudian apa itu batasannya apa itu antara layak terbang dan tidak itu? Yang mendasar. Yang paling mendasar adalah maintenance. Jadi apa namanya? Jadi gini. Oke, pesawat saat didesain oleh pabrik. Ya. Jadi pertama maintenance, kemudian juga dari segi dia sudah mendapatkan layak terbang secara manufaktur atau enggak. Nah itu dari desain akhirnya dibikin pesawat contoh, akhirnya tes terbang, akhirnya bisa rilis, akhirnya laku dijual. Itu mulai proses sangat panjang dan itu juga ada sistem proses airworthiness-nya. Namanya airworthy itu berarti layak terbang, kalau airworthiness itu kelayakan terbang. Setelah dari ujian ya. Kemudian saat sudah ada operasional di lapangan seperti mungkin dipakai oleh airlines, itu kan ada maintenance. Maintenance itu ada maintenance and repair istilahnya. Maintenance itu adalah perawatan, repair itu adalah perbaikan jika ada kerusakan. Nah, selama itu dilakukan dengan baik sesuai dengan ada aturannya dan SOP gitu. SOP-nya. Dan di dunia penerbangan itu aturannya sangat ketat. Jadi hukum, jadi law, rule and regulation. Jadi hukum undang-undangnya terus peraturannya sangat ketat. Sehingga semuanya jelas gitu. Berarti yang dipakai itu berarti pasti layak terbang gitu ya. Ya. Dan itu ada serah terimanya. Jadi saat pesawat di darat, saat kita mendarat, kita serah terimakan ke bagian maintenance atau engineer ya, ke mekanik. Kita serah terimakan dan kita catat setiap terbang itu ada kejadian-kejadian apa dalam pesawat kita yang technical gitu ya. Ya kita catat, ada bukunya namanya maintenance logbook. Itu terus kita serahkan dan kita jelaskan kepada maintenance. Nah, kalau ada perlu perbaikan mereka akan lakukan perbaikan. Kalau tidak ada, nah kalaupun sudah ada keperluan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan, akhirnya mereka rilis untuk terbang lagi. Itu diserahkan ke pilot selanjutnya. Pilot selanjutnya setelah membaca semuanya, oke, saya terima, saya tanda tangan. Nah, berarti setelah terima tanggung jawab itu tadi seperti itu. Dan itu setiap hari. Setiap pindah Laporannya setiap saat mau naik terbang, mau nerbangkan. Saat kita istilahnya kapten menerima pesawat yang akan oleh di bawah kapten tanggung jawabnya dia. Belum tentu kita ketemu sama kapten sebelumnya kan. Oh, belum tentu. Jadi makanya kan belum tentu kan pesawat aja bisa aja dia nginap ya kan. Kan kita nggak ketemu sama kapten yang akan membawa pesawat itu ke berikutnya. Nah, yang kita ketemu adalah orang maintenance dan pasti. Ada bukunya. Ada bukunya dan ada serah terima, tanda buku tangan. kondisi tadi ya, kondisi pesawat. Jadi saat kita menerima acceptance, menerima pesawat tersebut, berarti kita menyatakan bahwa maintenance menyatakan bahwa ini rilis dan kaptennya menerima accept kalau ini bisa layak terbang dan masing-masing tahu aturannya yang sangat jelas. Kapten pernah mengalami enggak ketika serah terima itu pesawatnya tidak layak terbang? Pernah mengalami itu? Saya selama ini enggak pernah. Belum pernah. Artinya tetap fit semua. Kalau istilahnya biasanya kalau saya tidak puas dengan mungkin hasil pemeriksaannya tadi, saya minta dia kasih lihat ke saya bahwa ini benar-benar berfungsi. Jadi harus cross check. Pilot ya. Sebelum kita, kalau enggak ya saya enggak akan tanda tangan. Berarti kita yang sebelum menerima juga mengecek secara buku, harus yakin bahwa kita tanda tangan itu kan tanggung jawab secara baik hukum maupun tanggung jawab hidup sama penumpang juga ya. Kehidupan ya. Oke, kemudian terkait dengan kasus Sriwijaya Air yang jatuh kemarin ya.
kita nggak ngomong kesalahan, tetapi kira-kira prosedur apa yang dilakukan oleh pilot ketika kondisi terjadinya kecelakaan atau apa ya, sebelum terjadi kecelakaan atau ketika ada potensi wah ini mau darurat jatuh lah. Apa yang dilakukan pilot itu? Gini, jadi pada basicnya pilot itu dilatih dan tadi dicek dan disiapkan untuk menghadapi baik itu kondisi normal, kondisi abnormal, dan kondisi emergency. Ya. Dan jelas itu nanti sebenarnya panjang penjelasannya. Tapi kita siap dan disiapkan untuk kondisi tersebut. Ya kan, itu pertama. Jadi dan kita juga dilatih dan tadi kemarin dites untuk menghadapi kondisi-kondisi yang bisa aja terjadi di pesawat betulan, namanya simulator. Ada simulasinya. Dan itu kita lakukan tiap 6 bulan sekali. Nah, saat sudah terbang dan menghadapi situasi, contohlah yang ekstrim, emergency gitu. Sebenarnya basicnya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Itu saya rasa semua pilot punya rule of thumb-nya itu. Pertama adalah aviate. Aviate itu artinya adalah menerbangkan pesawatnya. Jadi apapun terjadi, prioritas pertama bagaimana pesawat ini tetap bisa terbang, bisa tetap jalan. Nah, jadi kalaupun ada mungkin ada yang rusak di satu bagian, ya tetap kita isolasi sehingga tidak merembet ke lain dan ini pesawat terbang masih bisa terbang. Ataupun ada yang mungkin kebakaran itu, ya tetap cepat-cepat kita harus bisa mengatasi berusaha memadamkan itu dulu, dan kalau udah padam ya udah kita terbangkan. Balik pun kita harus melakukan aksi. Itu aviate, jadi berarti terbangkan dulu pesawatnya. Prioritas pertama, jangan mikirkan yang lain dulu. Safe dulu kan. Safety is number one. Kemudian kedua adalah navigate. Navigate itu navigasi. Jadi setelah pesawatnya sudah bisa terbangkan, sekarang mau dibawa kemana pesawat ini? Terus balik atau harus mendarat darurat? Ya kan. Skenario-nya kasarnya lah, intinya seperti itu. Itu navigate. Baru kemudian nomor urutan ketiga adalah communicate. Communicate ketiga arah. Satu, ke sesama pilot yang ada di kokpit, kan berdua biasanya kan. Pilot mendamping itu. Jadi harus kita ngomong, oke, ini kondisinya seperti ini, kita sudah selesaikan, kita udah mau kemana, sekarang mungkin apalagi harus kita lakukan, atau komunikasi, delegasi segala macam. Kemudian dengan kru dan penumpang, karena kan belum tentu kru dan penumpang mengetahui apa yang terjadi di kokpit. Nah itu biasanya kita announce, minimal pertama biasanya kita kasih announcement bahwa cabin crew dan passenger keep your seat atau tetap duduk. di tempat dulu. Itu cabin crew sudah dilatih apabila kapten melakukan announcement tersebut, dia harus melakukan apa? Pertama, harus cepat meyakinkan bahwa seluruh penumpang duduk dan pakai seatbelt. Kedua, dia harus semua peralatan yang dia pakai, kan ada tuh yang buat servis dia kan, harus dirapikan, dimasukkan ke tempatnya masing-masing dan di lock, secure, dikunci. Ketiga, dia ke tempat duduknya masing-masing dan pakai seatbelt dengan tadi komando yang tadi. Nah, berikutnya adalah komunikasi kita kepada ATC atau Air Traffic Controller. Jadi kita memberitahukan, oke, kita mengalami ini, kita memutuskan untuk begini, tolong kita dipandu untuk begini. Sehingga, nah, kalau merefer ke apa yang terjadi dengan Sriwijaya 182 ya, yang di ketinggian Jakarta 11.000 Pontianak ya. Kalau saya sebenarnya gini, kita secara etis dan profesional tidak boleh membuat suatu kesimpulan sebelum ada pernyataan resmi dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang punya hak hukum melakukan investigasi terhadap kecelakaan tersebut. Tetapi kalau sekedar mungkin menambahkan sedikit analisa gitu analisa berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman, dan tentunya dari sumber-sumber yang secara logika itu masuk logika, masuk akal. Ya, masuk akal. Kan bisa aja kejadian penyebabnya bisa mungkin human error, bisa juga ada berapa? 4 penyebab biasanya.
orang ya, human error. Kemudian juga environment. Environment itu lingkungan, bisa aja karena cuaca. Ya kan? Kemudian hardware itu peralatan, sistem perangkatnya. Jadi kerasnya. Jadi mungkin pesawatnya ada yang rusak. Terus ketika software itu bisa aja karena aturan, karena SOP yang nggak ada atau nggak dijalankan. Nah, jadi tetap kita harus menunggu. Kan black box atau flight data recordernya kan sudah ditemukan, sedang dibaca di UK kalau nggak salah, di US. Terus sekarang kan masih belum ketemu CFR-nya, cockpit voice recorder, karena itu adalah data-data penting yang bagi penyelidik itu untuk bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Memang secara data awal dibilang, kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya memang pesawat itu ada masalah dengan auto throttle sistemnya. Bisa aja itu juga menjadi penyebab. Bisa juga karena cuaca. Bisa. Jadi kalau mungkin dua hal tersebut mungkin kemungkinan. Ya kita tunggulah. Oke. Kalau dalam penerbangan 11.000 feet ketika katakanlah mesin mati itu mungkin nggak pesawat itu masih bisa dikendalikan. Dua-duanya mati atau bagaimana itu? Bisa. Artinya seperti gambaran ketika burung itu dia tetap melayang atau bagaimana? Ya, jadi gambarannya seperti apa? Pesawat didesain untuk masih bisa. Kemudian juga pilotnya juga dilatih untuk bisa menerbangkan pesawat dengan kondisi mesin mati. Namanya gliding. Jadi glide. Jadi sekedar karena dia punya sayap, terus dia bisa masih kayak glider tuh. Glider itu nggak ada mesin tuh. Nah, itu memang perlu latihan dan juga tentu dan semua pilot dilatih untuk hal tersebut. Jadi masih mampu dan 11.000 itu masih istilahnya memang ya tidak banyak ruang yang bisa gitu. Tapi paling enggak dia bisa istilahnya kalaupun kondisinya mati semua pun masih bisa mendaratkan darurat dan mendarat darurat itu kan bisa di air ataupun di daratan Dan kita dilatih untuk prosedurnya seperti apa dan pendaratan darurat yang istilahnya ada waktu untuk mempersiapkan dan ada yang tidak ada waktu. Itu kita juga dilatih untuk seperti itu. Ada yang imminent dan yang immediate gitu sama yang masih ada waktu. Karena di beberapa medsos itu ada semacam animasi yang mengatakan pesawat ketika mati dia langsung terjun bebas gitu kan. Ya gini, itu dasar-dasar bikin animasi kan rata-rata mungkin data kan dari Arnav. Kalau kayaknya kalau saya lihat datanya kan mereka dapatnya dari Arnav kan kelihatan biasanya ketinggian dan arah dari pesawat tersebut. Tapi kan di Arnav itu sendiri tidak hanya mungkin datanya cuman paling utamanya dua hal tersebut, kecepatan mungkin dia enggak, kemudian bank atau kemiringan pesawat juga enggak, pitch-nya itu juga enggak ketahuan. Adanya gravitasi Adanya hanya cuma data flight kan. Dia ketinggian berapa? Arahnya derajatnya kemana? Itu tok. Jadi tentunya tidak bisa menjadi dasar ya. Kalau membuat animasi yang bagus itu minimal ada 13 data loh. Untuk benar-benar dia bisa mendekati aktualnya. Jadi kalau dari 13 cuma 2 data berapa persen gitu kan, paling berapa 20%-nya. Jadi keakuratannya saya bisa aja itu berarti untuk memberikan gambaran dan juga tentunya kan orang karena suatu kejadian orang kan pengen tahu kan banyak dan kesempatan orang menjual gambar tersebut ada motivasi tersebut saya pikir sih. Tapi kalau dilihat dari sisi penemuan bangkai pesawat kemudian korban itu kayaknya memang terjun bebas kemudian pesawat hancur. Itu mungkin atau tidak? Dia pesawat ketika menyentuh air itu memang langsung hancur atau dia tenggelam dulu menabrak dasar laut hancur atau bagaimana? Oke. Nah itu tergantung kan ada tadinya sempat saya lihat beredar kabar bahwa dia meledak di udara sebelum dia jatuh ke air. Tapi sudah disangkal oleh KNKT. Kenapa? Datanya adalah kan bisa kelihatan kalau sekarang sebaran debris atau bangkai-bangkai pesawat itu bisa diprediksi. Nah kalau dia ledakannya di atas berarti kan
sebarannya makin luas. Tapi ini kan sebarannya nggak luas, berarti dia di satu tempat itu tidak meledak di atas sebelum dia impact. Nah, saat impact, pertanyaan tadi, apakah dia bisa hancur atau apa dia hancurnya saat menyentuh terhantam dasar laut? Itu tergantung juga tentunya ketinggian dia dan kecepatannya dong. Ya kan? Dia makin tinggi dan dia makin cepat impactnya, ya bisa aja kena permukaan air karena perbedaan densitas antara udara dan air itu aja. Itu karena saking cepatnya ya dia bisa langsung hancur, meledak gitu ya. Tapi kalau dia nggak terlalu cepat dan mungkin nggak terlalu tinggi ya, karena datanya kalau nggak salah salah satu yang dikeluarkan adalah turbin mesin pesawatnya itu hancur. Nah itu artinya adalah dia biasanya seperti itu adalah waktu dia impact masuk ke air itu mesinnya masih nyala. Nah hancurnya turbin baling-balingnya itu karena dia masih nyala kena air ya itu baru dia hancur. Ya ini salah satu data-data masih serpian data. Gitu. Jadi menyangkal hoax yang dibilang bahwa dia meledak di udara. Ya, jadi semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi ya. Harapannya dengan profesionalisme pilot, kemudian sesuai SOP, harapan masyarakat Indonesia dan dunia khusus umumnya itu tidak ada, dan kalaupun untuk ada ya bisa diminimalisir. Iya memang secara psikologis ya, tentunya setiap ada kecelakaan pesawat, akhirnya impactnya orang takut naik pesawat gitu ya. Contohnya juga mungkin kayak ibu saya tadi saya cerita, ibu takut saya jatuh lah. Tapi gini, kita tentunya ya secara rasional kita harus sesuai dengan data dan statistik kecelakaan transportasi udara dibandingkan dengan kecelakaan transportasi laut dan juga darat, sebenarnya frekuensinya adalah paling rendah dan paling fatality-nya, tingkat korban jiwanya juga paling rendah. Itu padahal persentase head to head ya, apple to apple dalam artian populasi dan segala macam lah, frekuensi keseluruhan. Nah, tetapi biasanya secara news memang itu kalau kesalahan pesawat menjual sangat menjual informasi. Nah, ini juga untuk tambahan ke masyarakat bahwa seperti saya bilang tadi, transportasi udara adalah moda transportasi yang highly regulated. Aturannya sangat ketat. Dan jadi, artinya itu paling aman gitu ya sebenarnya. Ya, karena kalau dilihat dari prosentase itu paling aman sebenarnya. Dari segi persentase, dari segi tadi highly regulated dan ya semuanya ya, pesawatnya, krunya, sarana prasarana, semuanya aturannya sangat jelas, clear. Nggak ada. Coba dibandingkan mungkin di laut ya mungkin, tapi bukan bidang saya nggak bisa mengenal udara. Tapi ya kita bisa lihat lah di jalanan banyak mobil yang mungkin speedometernya nggak jalan aja ya jalan aja kan. Artinya kalau tidak pesawat karena seperti tepung yang diayak, dia melewati ayakan sehingga paling kecil. Jadi insya Allah sebenarnya adalah moda transportasi yang sangat aman. Oke, demikian tadi kita berbagi pengalaman dengan Kapten Miftahul Hasan dan semoga ini bermanfaat dan kita lebih hati-hati. Dalam arti juga kita sebagai penumpang kemudian kru apapun itu kita bisa lebih hati karena terkait dengan keselamatan bersama. Terus sebagai penumpang itu harus percaya kepada pilotnya ya paling utama. Ya kalau nggak percaya bagaimana? Punya keraguan. Ya insya Allah sih semuanya kita selalu dilatih dan tentunya siapa sih yang mau istilahnya mengalami hal tersebut. Mau kita juga punya anak istri, iya kan? Nggak mungkin lah kita sengaja atau teledor atau itu enggak, insya Allah. Tapi ya tentunya ya tadi kadang musibah itu bisa terjadi kapan aja dan kepada siapa aja. Hanya Tuhan yang tahu ya. Oke, sebagai penutup Cap mungkin bisa diberikan motivasi bagi keluarga korban atau bagi kita semua lah. Akhirnya untuk menyikapi kejadian ini seperti apa agar kita bisa berlapang dada gitu.
Ada satu motivasi monggo. Ya, ya mungkin saya bukan orang yang agamais sekali lah, tapi insya Allah ya adalah kita background. Nah, mungkin ya kalau saya rasa untuk kita jadi ikhlas, kita jadi lega dan kita juga istilahnya menerima bahwa ini fakta, ya kan, ini kejadian dan sudah terjadi, dan ya amit-amit bahwa emang itu mungkin terjadi sama keluarga kita, teman kita, ya tentu ada kesedihan tersebut. Akan tetapi ya ini adalah kejadian yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dan insya Allah mereka sudah kembali kepadanya dan kita sebagai yang ditinggalkan ya mengikhlaskan, mendoakan dan tentunya kembali mengenang hal-hal yang baik dan juga ya pokok lebih berhati-hati. Dan tentunya itu tidak hanya terjadi di udara, artinya bisa di laut, bisa di darat. Ya memang karena kalau terbang di udara itu kan sesuatu yang bukan normal buat manusia ya. Karena manusia biasanya kan ya di darat terutama, kalau ke laut masih oke lah, masih ya biarpun di atas air mungkin bukan dunia kita, tapi paling enggak masih dasarannya lah. Logika bisa menerima gitu. Apa istilahnya badan kita masih nggak terlalu tegang. Tapi kalau emang ke udara ini kan sesuatu yang emang kita rasa aneh gitu ya. Dan mungkin nanti akan tidak umum lagi ketika ada perjalanan antar angkasa. Dan sebenarnya kan sudah ada, teman yang baru astronot istilahnya. Oke, cukup menarik perbincangan kita kali ini dan tadi semoga kita bisa ambil hikmah atas kejadian dan juga atas semua ini. Terima kasih Kap atas waktunya. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Amin. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi dengan segmen yang lain. Siap. Oke. Demikian podcast kita masih bersama DNA So Always Connected with You. Tepuk tangan. Terima kasih.